So hari ini saya akan membawakan firman Tuhan ditemani oleh Zack over here, saudara. Zack akan menemani saya dan he will play. Nanti dia akan main di tengah, saudara, untuk menenangkan hati kita. Amin. Haleluya. Adele, thank you for serving. Adelia, Sandra, thank you for serving God. David over there, Fanuel, Song Jao, Aaron, Edwin, thank you so much for serving Jesus. Hallelujah. And all the worship team, thank you so much for serving Jesus. Hari ini I want to talk about John the Baptist, saudara. The doubting. Kita pernah dengar the doubting John, doubting Thomas. We have heard about the doubting Thomas. Today is about the doubting John, saudara. Wow, the doubting John the Baptist, saudara. Kita nggak pernah dengar itu, saudara. But it's actually true, saudara. Coba kita bacakan sesaat firman Tuhan. So be seated everybody at home. Take a deep breath. Saya nggak bisa bilang selamat pagi karena saya tahu saudara nonton di jam yang berbeda-beda. So selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat hari Minggu, selamat hari Senin, selamat hari Selasa, selamat hari Rabu, saudara. Maybe you watch it on different time, saudara. It's all good. God is present every single day. Amen. His name is I am, not I was atau I will, saudara. So wherever you are, He is I am for you. Amen. Mari kita bacakan Lukas. Ketika Yohanes di penjara, saudara, Yohanes Pembaptis mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya. Peristiwa mengenai Yesus. Ia memanggil 2 orang dari antaranya. Menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, murid-muridnya itu bertanya kepada Yesus, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan roh-roh jahat. Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Yesus menjawab mereka, pergilah, katakanlah kepada Yohanes. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kamu ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari, atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidupnya mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan seorang perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Amen. So this is the story of John the Baptist. He's I think one of the strongest men in the New Testament, saudara. One of the strongest pada zaman Yesus, saudara. Tentunya dibandingkan murid-muridnya, he's one of the more committed one, saudara. Yang begitu luar biasa. Amen. That is John the Baptist. Hari ini saya berikan title judul khotbah saya hari ini, If I'm Honest. Kalau kita jujur, saudara, if we are honest with ourselves. If we are honest with our faith, saudara, if I'm honest. Kalau kita jujur, saudara. Because untuk Yohanes Pembaptis, saudara, ketika dia di penjara, he doubted Jesus. Dia meragukan Yesus. He asked, apakah Yesus itu dia yang akan datang? Artinya the Messiah, saudara. That's how they say it. Dia yang akan datang.
Atau haruskah kami menunggu yang lain, saudara? Artinya pertanyaan Yohanes ini is so deep, saudara. Karena dia mempertanyakan, was Jesus really the Messiah yang dinantikan oleh orang Israel, saudara? That's how deep the question was. He's questioning not faith in healing, not faith in God's provision, tapi he's questioning pada saat itu, he has question about Jesus himself. His faith was shaken. Dan padahal saudara, Yohanes adalah orang yang kuat, saudara. Saudara, pada saat itu kalau kita lihat, this is John the Baptist, saudara. Dalam permulaan pelayanannya, ketika Yohanes Pembaptis melayani, sebelum Yesus bahkan melayani, saudara. Waktu itu tampil Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Kita lihat ayatnya, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes Pembaptis muncul, saudara. I want to tell you sedikit di padang gurun. Kenapa di padang gurun, saudara? Karena Yohanes Pembaptis itu adalah seorang keturunan dari keluarga imam, saudara. Artinya dia bisa melayani di bait suci. Tapi saudara, bait suci pada saat itu adalah a religious system. Sedangkan apa yang Tuhan mau mulai is something new. Oleh karena itu saudara, John the Baptist tidak melayani di dalam bait suci, tapi pelayanannya dimulai jauh daripada bait suci, in the wilderness, saudara. Amen. Because saudara, what John the Baptist was about to announce, apa yang Yohanes Pembaptis akan announce, saudara, was not in the religious system. Tapi it is something new, saudara. It is the Messiah that is to come, saudara. It is our salvation, that is Jesus. Amen. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. So, di dalam penjara John was doubting, John was shaken, saudara. Sometimes waktu kita melihat orang who are doubting, saudara. Maybe God's goodness. Maybe they are running away from God. As a pastor, I have seen this hundreds of times, saudara. Where people are, even myself, saudara, we want to run away from God. We question God. Kita memiliki pertanyaan dan sometimes we have so many questions in mind. Why does that happen? Apakah orang ini tidak ada purpose? Maybe there's no purpose. Maybe he need to maybe he need to read a purpose-driven life. Karena he had no purpose. Tapi this is John. John bukan cuma punya purpose, tapi purpose-nya John was prophesied, saudara, ratusan tahun sebelumnya. Bahwa dialah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya. Ketika ia berkata ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. John was bukan cuma punya panggilan, sangat terpanggil. He is one of the prophet that was prophesied, saudara. Kedatangannya, saudara. So he had purpose. But still he had question, saudara. Lalu apakah is it his commitment? Apakah karena kekurangan komitmen? Maybe kekurangan puasa. Zach, kekurangan puasa kayak ini. Maybe kekurangan puasa. Maybe kekurangan doa. Maybe kekurangan komitmen, saudara. Dilanjutkan di ayat itu, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Yohanes gak peduli, saudara. He doesn't care about the world. He doesn't care about even food. He doesn't care about clothing. Jadi sometimes maybe you wanna ask why? Why this person run away? Kenapa orang ini jauh dari Tuhan? Kenapa orang ini, we have so much question mungkin. Saudara, maybe we want to ask their commitment. Tapi this was John, saudara. Yohanes Pembaptis has no problem with commitment. John the Baptist had no problem with commitment. John the Baptist, saudara, did not care about the things he eat. Dia katanya makanannya belalang. Di situ nggak dibilang belalang, jangkrik, hal-hal lainnya. Hanya dibilang belalang. Artinya saudara, makanannya satu jenis. Can you imagine? Just eating one thing.
That's the fasting, saudara, yang Yohanes Pembaptis lakukan. So, for John, saudara, he didn't care. He had one conviction, he had one purpose, he had one calling. He just want to preach Jesus. That's all he wanted to do, saudara. He just want to serve Jesus, saudara. Dia punya keyakinan dia begitu dalam, komitmen dia begitu dalam, panggilan dia begitu dalam, saudara. Reaching out to hundreds of years ke belakang, saudara. Itu adalah panggilan dia, saudara. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dari seluruh daerah sekitar Yordan. Apakah he was not anointed? He's an anointed person, saudara. Dia begitu anointed. That is John. Dia begitu anointed, saudara. Dia menjadi otoritas zaman itu. He was the prophet of his day and age, saudara. He was, before Jesus, saudara, was announced. Basically, John was it, saudara. John was the Malachi. John was the Jeremiah of his day. Can you imagine? John was like the Elijah of his day. John was like the Moses of his days. This is John the Baptist. No lack of anointing. Tidak ada kekurangan daripada urapan, saudara. Tidak ada kekurangan dari power, saudara. Tidak ada kekurangan, saudara, dalam karisma, saudara. People came to him. Dari semua, he was the authority of his day and age, saudara. Mempersiapkan jalannya Yesus, saudara. That was John. How amazing was John the Baptist, saudara. How amazing was John the Baptist. Sometimes we question, kenapa people bisa doubt God, kenapa orang bisa lari dari Tuhan, kenapa orang bisa malas sesaat atau lebih dari sesaat. Have you seen that? Have you been that person before? I have been that person, ran away from God. 6 months, 1 year, 3 years, saudara. What is it? Apakah karakternya dia? Saudara, John di Yohanes 1, saudara. Let us read more about John, saudara. Yohanes memberi kesaksian tentang dia. Dia berseru, inilah dia yang kumaksudkan. Ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Did he not understand grace, saudara? Apakah karena dia nggak mengerti the grace of God? No, he was the original preacher of grace. Dia berkata bahwa Jesus came. The law came through, the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Dan daripadanya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. So he understood grace. That was John. He understood grace and he preached Jesus. Why did he fall? Why such a mighty man question Jesus and who Jesus was? If you have been a Christian long enough, kalau saudara menjalani kehidupan kekristenan long enough, I think you will understand what I mean. Bahwa the things are not always easy. Things sometimes get so hard that it really hit you in the deepest part of your faith. The doubt that you did not know exists. Rasa ragu yang saudara nggak tahu bisa ada dalam kehidupan saudara. The kind of rebelling atau rebellious attitude yang saudara tahu bisa ada. Kekecewaan yang you did not know exists in your heart. Some of you receive bad news upon bad news in your life. And you want to disqualify yourself. Maybe you are not anointed.
Maybe you're not committed. Maybe you're not called. Maybe you're not such and such. Maybe you did not really understand grace. Orang ini udah mengerti grace. Tapi kejadian kehidupannya seperti ini masih. Maybe I did not understand. Tapi kita lihat kembali di dalam Yohanes. Ini adalah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dan Yerusalem mengutus imam dan orang-orang Lewi kepadanya menanyakan dia, siapakah engkau? Kalau kita lihat ayatnya. Ia mengaku dan ia tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu berkata kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang. Ia menjawab, bukan. He was so powerful, people ask him, apakah engkau Elia? Dia bilang, bukan. He was humble. Bukan hanya he knew Jesus, tapi he knew himself. He knew what he was not, saudara. Bahwa dia bukan Elia. Buat dia, I'm not that great. So this is a humble person. Tidak ada dusta. A pure person. A genuine person. Sometimes kita mempertanyakan orang waktu mereka jatuh dalam dosa. Kita pertanyakan pelayanannya. Kita pertanyakan apakah dia bahkan pernah percaya Yesus. Kita pertanyakan keselamatannya. Kita pertanyakan hatinya, apakah dia genuine atau enggak. But this is John, saudara. He was as genuine as it gets, saudara. Bahkan waktu orang bilang, maybe you're Elijah. Dia bilang, bukan, I'm not. Even people want to put him on the pedestal, dia gak mau, saudara. Nah waktu Yohanes membaptis Yesus, saudara ingat? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air. Tapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Kalau kita lihat ayatnya, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, biasa yang memakaikan sendal itu hamba. Melepaskan sendal itu hamba pada zaman itu. Artinya dia bilang, aku melepaskan kasut kakinya pun tidak layak. Artinya apa? Artinya jadi hambanya Tuhan pun dia tidak layak, saudara. Here he was, Judea, Jerusalem, saudara, Samaria, orang-orang dari banyak tempat datang pada dia, saudara. Tapi dia bilang dia melayani Yesus, dia jadi hamba, jadi budaknya pun gak layak, saudara. Apakah maybe this person never really know God? He really knew God. Ini orang yang benar-benar kenal Tuhan, saudara. He knew the greatness of God. He knew himself and he knew the greatness of God. And if we really know the greatness of God, kita nggak akan jadi orang yang sombong. Kita nggak akan jadi orang yang merasa bahwa God need us. Sometimes kalau kita orang-orang yang penuh dengan otoritas, sometimes we feel that God needs us or the church needs us. Tapi untuk John the Baptist dia bilang, this is true humility, when you really know who God is. Akan ada true humility. Dia bilang aku jadi copot kakinya pun gak layak. Saudara, we know right, saudara tahu kan bahwa kita persembahannya sebetulnya gak layak, saudara. Because Jesus really do not need our money. He does not need our money at all, tidak sama sekali. Bahkan persembahan kita dikuduskan dengan darah Yesus. Even our offering is a blood wash offering. Karena kita bahkan gak layak, saudara, to sing for Jesus. Kita gak layak. Not only because you have sin, tapi you as a person gak ada kelayakan dari saya untuk melayani Tuhan, saudara. It's not. Gak ada kelayakan, saudara. Dan untuk John the Baptist dia tahu, saudara. Dia bilang saya untuk jadi budaknya aja gak layak, saudara. So he was a humble person. He was a humble person. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maybe he was full of himself. Makanya dia akhirnya jatuh. Maka dia akhirnya mempertanyakan imannya. Maybe he was full of himself. No. Pada saat itu waktu dia lihat Yesus, dia bilang sama murid-muridnya, look, the Lamb of God. That's why his ministry was a great ministry. Karena ministry dia hanyalah menunjuk kepada Yesus. Itu adalah the Lamb of God yang akan mengambil dosa manusia, saudara. So he was not even full of himself. It's all about Jesus. It has been all about Jesus. Haleluya. Mungkin karena dia sibuk pelayanan. Karena dia sibuk pelayanan dan gak ada pengalaman pribadi kali bersama dengan Tuhan. Sehingga dia jatuh.
Mungkin dia gak pernah alami kali. Benar-benar the presence of God. Mungkin dia benar-benar gak pernah mengalami Tuhan dengan dalam. Mungkin dia cuma ikut-ikut pelayanan, makanya dia jatuh. Makanya dia akhirnya bertanya mengenai Yesus. Coba kita lihat saudara. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Salah. Dan Yohanes memberi kesaksian, salah ayat. Ya saya yang salah ayat. Dan Yohanes memberi kesaksian. Ini waktu dia membaptis Yesus. Aku melihat roh Tuhan turun dari langit seperti merpati. Ia tinggal di atasnya. Aku telah melihatnya dan mendengar kesaksian. Ia inilah anak Allah. Jadi saudara, kejadiannya saudara tahu waktu dia membaptis Yesus. Langsung pada saat itu ada merpati turun dari langit. Yohanes lihat. Lalu ada suara dari langit yang berkata, "This is my beloved son," kepada Yesus. Yohanes lihat, Yohanes dengar saudara kesaksian itu. Jadi saudara, John was a person that had personal, first hand, powerful experience with God, saudara. He saw God. He saw heaven open. Dia melihat saudara, and he heard God's voice. This is my beloved son. Yang mendengar Injil saudara, first hand dari Tuhan was John. This is my beloved son. And that was the gospel, right? That is the gospel. So it was heaven proclaiming to him. Dan dia mengalami Tuhan so intimately. Was he humble? Yes, he was. Was he pure in his ministry? Yes, he was. Was he anointed? All the Israelites were running to him. Apakah dia had a purpose? He had been prophesied hundreds of years before. Apakah dia nggak ada komitmen? He didn't eat nothing selain daripada belalang dan makanan madu, saudara. He was the most committed person that we probably knew, saudara. Yang mungkin yang kita pernah tahu, saudara. And there was John the Baptist. Tapi saudara perhatikan, I'm gonna start preaching. I'm gonna start sharing to you and Zach's gonna play very soon. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 muridnya. Ia menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Erkomenos, yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Di sini dia tanya, apakah engkau itu nabi yang akan datang itu? What are you talking about? John the Baptist, what are you talking about? Semua orang dari Yudea, dari seberang sungai, semua orang datang because they believe in you. Karena mereka percaya when you say, I'm the one yang akan mempersiapkan jalan bagi dia yang akan datang. But now you are asking us to ask him. So Yohanes Pembaptis itu ada di penjara, saudara, udah cukup. Dia jadi bukan orang yang gak tough, bukan orang yang gak tahu hidup keras, bukan orang yang lembek. No, he lived in the wilderness, he's been there, done that. Dia oposisi udah biasa, saudara. Tapi it's just that his experience shook his faith, saudara. That's why we shouldn't judge others. Oleh karena itu kita gak bisa hakimi orang lain. Mungkin karena dia kurang komitmen. Mungkin karena dia pelayanannya gak murni. Mungkin kenapa? Because we do not experience what others experience. Jadi kita gak bisa bilang bahwa John was weak, no. Bahwa John was not committed, no. Bahwa John had no calling, no.
Bahwa John this or John that. No. Apakah John was full of himself? It's never about Jesus. He only want to serve God. Dia hanya mau ministry, mau platform. No. Dia gak mau platform. No. He didn't want. Jadi saudara, kita gak bisa judge dia. Karena even the strongest person perlu mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan pribadi. Dan we do not know. Kalau mungkin saudara, if we are in his shoe. Mungkin kita udah tinggalin Tuhan sebelum di penjara saudara. So we cannot judge others. Kenapa Zack melakukan hal ini atau hal itu? He had his own problem. Many enggak. He had his own things going on. And God is helping him. God is shaping him. Apakah it's because he's not committed? No. And it's none of our business gitu. Apakah karena dia gak punya calling? Apakah karena no. John the Baptist had it all. Yet he fell ke dalam sebuah doubt, sebuah rasa ragu yang begitu mendalam. Saudara perhatikan, Kormenos, dia yang akan datang. Next. Waktu John berkhotbah, dia bilang gini, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang akan datang kemudian, Komenos, daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku gak layak melepaskan kasutnya. Loh, justru waktu dia khotbah dulu dia bilang, Komenos, dia yang akan datang nanti. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tapi sekarang waktu di dalam keraguannya kita lihat kembali. Ketika Yohanes dalam penjara mendapat kabar tentang peristiwa itu. Ia memanggil 2 orang dari antaranya. Ia menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Engkaukah yang akan datang itu? Komenos, atau haruskah kami menantikan yang lain? Saudara, John preach. Yohanes yang berkhotbah bahwa Yesus yang akan datang. Tapi saat ini dia yang bertanya, apakah engkau yang akan datang? He's supposed to know better. He's supposed to understand better. He's supposed to be the mature one. Dia yang harusnya dewasa. He read the Bible more than anyone. He preach it. Dia yang mengajarkan itu. Sekarang dia mempertanyakan hal itu, saudara. Dia yang menunjuk, dia yang bilang kepada semua orang. But now, dia yang mempertanyakan, saudara. My conclusion is this. Bahwa even people who are mighty and strong needs grace. Needs a deep and personal grace. Bahwa orang yang terkuat sekalipun membutuhkan kasih karunia. Bahwa orang yang terkuat sekalipun membutuhkan Tuhan untuk pegang tangannya. Bahwa there's no enough strength in our life. Untuk kita bisa berjalan dan menyelesaikan perjalanan kita. Even John needed grace. And if John the Baptist needed grace, I know I need grace. Itu yang pertama saya pelajari, saudara. Even the strongest of it all had their moment of weakness. Ada waktu-waktu lemah. I have a pastor friend yang baru mendengar bahwa dia diagnosed by cancer. And in a very late stage of cancer. And I love you and I pray for you. And we are walking with you, we are praying and we believing for God's strength. And I know bahwa sometimes things hit us, hal-hal menimpa kita begitu mengagetkan atau begitu prolong, begitu lama. Sampai it shook us to the very core. Mengguncangkan kita sampai ke yang terdalam. The reason John the Baptist lived hanya satu. Diprophesied dari zaman dulu sampai dia hidup pun dia hanya satu. Memberitahu tentang dia yang akan datang. Tapi waktu dia di penjara for so long. Ridiculous dia di penjara dan dia akhirnya dibunuh ridiculous. Bukan karena iman dia.
Maksudnya bukan hanya karena dia berkhotbah atau bagaimana, tapi karena menjadi kado seorang pengantin yang minta kepala Yohanes karena tersinggung. Saudara, how low, maksudnya how gak glorious gitu. Gak dia lagi misi, gak dia lagi, no, kayak ada pengantin. So it was a sad moment. Dan pada saat itu dia ragu dan dia guncang. The other things I learned is, I don't think we have the right to judge one another. Even leaders. You should know better. You should. This is what you say to us. Kenapa you gak jalanin nasihat you? You yang bilang sama kita. Dia yang akan datang. Now you are the one who are doubting. This is what you teach you. You have not walk what you preach. You do not walk the talk. Sometimes maybe kita perlu give people a break, you know, just as simple as that. I think we just need to give people a break, guys. Kita perlu just be gracious to one another bahwa even the strongest bisa punya weak hands. Karena kita nggak tahu yang dia alami. Externally, internally. Kita mungkin nggak alami penantian yang dia alami. Kita nggak mengalami problema yang dia alami. The second thing I learned, not only that I need grace, tapi that somebody else might need the same grace. And it is not my place to judge them, but to pray and to cry with them. Amen. So John the Baptist, dia bertanya, kamu bayangkan jadi murid-muridnya. Seperti saya kalau tanya Zach, one day I come to Zach, I really have a serious talk with you Zach. Terus saya tanya sama dia, Zach, is Jesus God? Is Jesus the Son of God? Is Jesus Messiah? Is He our Savior? The next week, Zach had to play the keyboard while I'm preaching. He will be confused. Dan pada saat itu murid-muridnya Yohanes itu yang mereka alami. Haleluya. Lalu muridnya pun datang pada Yesus. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang atau haruskah kami menantikan yang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit, penderitaan, roh-roh jahat, dan memberikan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kita bacakan dalam bahasa Inggrisnya. Pada saat itu murid-muridnya tanya sama Yesus, Yohanes bertanya, apakah engkau benar yang akan datang itu? Lalu ini yang Yesus katakan, yang Yesus lakukan. At that very hour, pada saat itu, Jesus healed, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit, penderitaan, roh-roh jahat. Dan mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang. Saudara perhatikan. Pada saat itu muridnya datang dan bertanya. Yohanes nanya, are you the one? Basically kan gitu, are you the Messiah, are you the Savior, are you the one? Lalu saudara apa yang Yesus lakukan? Pada saat itu dia menyembuhkan orang. At that very hour dia menyembuhkan orang. Lalu Yesus setelah menyembuhkan semua ini dia bilang sama murid-muridnya, katakan pada Yohanes apa yang kamu lihat. Saudara, Yesus menyembuhkan orang-orang di sekitar itu at that very hour untuk murid-muridnya itu bisa kasih tahu apa yang mereka saksikan. Sekali lagi saudara.
Yohanes Pembaptis mengalami keraguan apakah benar Yesus ini the Messiah yang mereka tunggu. The Savior. Lalu saudara waktu murid-muridnya tanya sama Yesus at that very hour. Pada saat itu dia sembuhkan orang-orang ini. Lalu dia bilang sama murid Yohanes Pembaptis, kamu pergi kasih tahu apa yang kamu barusan lihat. That means saudara, Yesus dengan sengaja waktu ditanya seperti itu dia sembuhkan di depan mata murid-murid Yohanes. Agar murid-muridnya bisa bilang kepada Yohanes Pembaptis, kami lihat dengan mata kami sendiri bahwa orang kusta sembuh. Bahwa orang buta melihat, orang tuli mendengar. Ini bukan apa lagi yang kami hanya dengar, tapi ini yang kami lihat. Because at that very hour Jesus did that, saudara. Ketika Yohanes Pembaptis mengalami the question of his life, semua yang dia percaya hari ini hampir runtuh dan ragu. Apa yang Yesus lakukan? Yesus did not kick him on his head, saudara. Yesus enggak mengusir dia, tapi at that very hour Yesus justru dengan sengaja dia menyembuhkan orang agar murid-muridnya bisa bilang sama Yohanes, kasih tahu Yohanes apa yang barusan kamu lihat. Jesus helped him. In his moment of doubt, Jesus helped John the Baptist, saudara. Yesus bantu dia, saudara. Di dalam kelemahannya, saudara, dia pick him up. Saudara, kita diajarin untuk berjalan dengan iman. Betul kan? Berjalan dengan iman. Tapi kenapa Yesus gak bilang sama murid-muridnya, go, bilang sama Yohanes, walk by faith. Tapi karena Yesus tahu pada saat itu, John has used up all the faith yang dibutuhkan dari dia. And Jesus was kind enough. Dan dia bilang, I know you've been walking by faith all your life. You need a little proof. And Jesus came and Jesus did that. Yesus bilang sama dia, kasih tahu sama Yohanes yang kamu lihat. Bukankah Yesus bilang kita gak boleh berjalan dengan apa yang kamu lihat. Tapi pada saat itu Yesus bilang gak apa-apa kamu kasih tahu apa yang kamu lihat. Karena Jesus was compassionate, saudara. Kepada orang yang mengalami keguncangan dalam hidupnya, Jesus is compassionate, saudara, to you. Waktu engkau ragu, waktu engkau lari. This is what Jesus wanna do to you, saudara, kepada saudara and for you, saudara. He wanna help you up, not kick you down. Dia mau membantu, saudara. Waktu pada Thomas bilang, saya gak bisa percaya, Yesus bilang, ditaruh tanganmu di lukaku, taruh tanganmu di sini. Because Jesus want to help the doubting Thomas and the doubting John the Baptist. He want to help them. And that is how kind Jesus is. And I think that is how we should treat our brothers and sisters who is running away from God. Who have big problems in their life. Instead of questioning their commitment, questioning their calling, questioning their humility, questioning, maybe we should just give them a helping hand and help them up, membantu mereka berdiri, saudara. Lalu saudara, setelah suruhan Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Pada umumnya Yohanes all his life bersaksi tentang Yesus. Tapi waktu saat ini, di masa terendah Yohanes, Yesus bersaksi, membicarakan tentang Yohanes, saudara. John has bore witness about about Jesus all his life. Tapi in his darkest hours, Jesus gave his witness about John, saudara. Dan ini yang dia katakan. What did you do? What did you go out into the wilderness to see? A reed shaken by the wind? Kamu ngapain sih ke padang gurun? Kamu mau lihat buluh. Buluh itu di padang gurun banyak. Dan biasanya shaken by the wind. Tergoncang, terombang-ambing.
Artinya Yesus bilang kamu kan ke padang gurun bukan lihat buluh yang bergoyah kan. Maksudnya dia lagi berbicara bahwa Yohanes bukan seperti itu. Padahal masalah yang sedang Yohanes alami saat ini adalah dia bergoyah kan tentang imannya. Tapi justru Yesus berkata, kamu ngapain? Kalau ke padang gurun, yang kamu temukan bukan buluh yang bergoyah kan di situ. Bukan itu yang kamu lagi mau lihat. Yesus membela Yohanes. Justru Yohanes lagi doubting, lagi ragu. Tapi justru Yesus, poin pertama yang Yesus bilang, dia mau bilang bahwa Yohanes bukan orang yang seperti itu. Kamu goyah sesaat, bukan berarti kamu orang yang goyah. Kamu jatuh dalam dosa ini, bukan berarti kamu pendosa seperti ini. Penjinah seperti ini. Keras kepala, bukan dicap oleh Yesus, tapi Yesus bilang he's not. Jesus defended him. Karena buluh yang terkulai gak akan dipatahkan oleh Yesus. Sumbu yang udah pudar gak akan dipadamkan oleh Yesus. Apa yang Yesus katakan, Jesus speak his mind, his heart mengenai Yohanes. Bahwa dia masih gak despise Yohanes, merendahkan. Tapi dia bilang, kamu bukan lihat buluh yang lagi terkulai. Lalu dia lanjutkan kedua gini. Untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Karena hal kedua yang dipertanyakan komitmen daripada Yohanes. Apakah dia orangnya tidak committed? Tapi Yesus bilang enggak, kamu ketemu orang yang kayak seperti Yohanes itu dia itu orang yang udah tinggalin segalanya. Dia pakainya jubah bulu unta. He was not committed to food atau to clothing. He was committed to me. So Jesus defended John the Baptist. Dia bilang dia enggak orang yang bergoyah dan dia orang yang sangat committed. You have to know that. Dua hal ini pertama kamu perlu tahu. Yesus kasih tahu dulu kepada orang-orang banyak, saudara. So that they did not question John. Dia defended. I wonder about kita. Ketika teman-teman kita lagi ada yang salah, jatuh, lemah. Apakah kita defend them like Jesus did? Apakah kita speak well? Kadang-kadang even us, you yourself, apakah you speak well about yourself? Aku penjina, aku pendosa, aku bodoh, aku gak bisa, aku gak pernah bisa. You keep speaking bad things about you. Tapi dengarkan the voice of God. Bahwa you are the righteousness of God in Christ Jesus. Bahwa you are His beloved, you are accepted, you are loved. You are a victor. This is what He thinks about you. Ini yang Yesus pikirkan tentang Yohanes di masanya yang paling kelam. Di masa keraguannya terhadap Yesus. Dia gak pandang Yohanes buruk. Dia masih pandang Yohanes, you're an amazing person. You are loved. Haleluya. Lalu dia berkata lagi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi. Malah Yesus bilang, he is still a prophet. Artinya kan gitu kan. He is still a prophet. Even more than a prophet. Yesus gak disqualify him. Tapi Yesus qualified him, saudara. Bahwa dia masih prophet. I want to tell you this. In case you are questioning him. Bahwa bahwa panggilannya belum hilang. Bahwa positionnya di mata Tuhan belum hilang. No matter if it is in your heart. Kalau orang-orang boleh mempertanyakan dia. Tapi as for me, dia masih nabi. Even more than a prophet. How amazing is that? That's how Jesus thinks of us. Gak yang kok gitu banget sih orang kalau udah pelayanan begitu banget. That's not how Jesus thinks, saudara. Yesus bilang dia is a prophet, even more than a prophet. Lalu dia berkata, aku berkata kepadamu. Bahkan di antara mereka yang dilahirkan seorang perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes. He is the greatest of them all sebelum kerajaan Allah. Haleluya.
Saudara lihat, saudara. Apakah dia orang yang terombang-ambing? Yesus bilang bukan. Apakah dia orang yang tidak committed? Yesus bilang bukan. Orang yang cinta dengan pakaian indah dan makanan? Yesus bilang bukan dia. Apakah dia nabi? Betul. Apakah dia lebih dari nabi? Betul. Apakah dia yang persiapkan jalan bagi Tuhan? Betul. Apakah dia the greatest of men? Dia bilang betul. Bukan hanya dia gak diskualifikasi Yohanes. Di tengah keraguannya bukan hanya dia bela Yohanes. Tapi dia angkat Yohanes. Seringkali di dalam dosa kita merendahkan diri kita. Rendah diri. Ketika kita ragu, ketika kita jatuh, ketika kita lemah, kita rendah diri. Dan mungkin kita melihat orang lain yang jatuh, kita melihat mereka semakin rendah di mata kita. Tapi next, ketika Yesus saudara berbicara mengenai Yohanes, dia bilang apakah dia read? Dia bukan read. Apakah dia man? Lebih tinggi. Lebih. Apakah dia prophet? Bahkan lebih lagi. Apakah dia more than a prophet? Lebih lagi. Dia the greatest of men, saudara. Haleluya. Yesus malah mengangkat gaya bahasa Yesus di situ. Dia mengangkat. Dia bukan bulu. Dia bukan hanya seorang prophet. Dia lebih dari prophet. Bahkan dia the greatest of men. Jesus elevated John. Yesus mengangkat Yohanes. Bahwa dia bilang, this is how I think about you my son. Untuk saudara yang mengalami keraguan, kelemahan di rumah saudara. Dia bukan memandang saudara semakin rendah, tapi dia mengangkat engkau. You are still his beloved. You are still his servant. You are still his child. You are still his ministers. You are still his leader if you are a leader. You are still all that. You are still anointed. Buat Tuhan you are still all that. And Jesus understand what you're going through. Dan dia gak memandang rendah saudara. Haleluya. Worship team will come very soon saudara. Sometimes I want to think low about myself. Kita ingin memandang rendah diri kita. How bad I am. How sinful I am. Seberapa gak layaknya diri saya. Tapi Yesus tidak memandang demikian kepada Yohanes Pembaptis dan juga kepada kita. When you are down, Yesus bilang, saya gak memandang kau rendah. He loves you all the same. Bahkan dia mengangkat saudara. Dia bilang, you are still a child of God. Still his ministers. Ingat gak saudara? Tadi Yohanes berkata, yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Akhirnya dia bilang, saya jadi hamba Tuhan pun gak layak. Tapi Yesus berkata tadi, untuk apakah kamu pergi? Untuk melihat nabi? Benar. Aku berkata kepadamu bahkan lebih dari nabi. Justru di saat, even in his height, di dalam tingginya pelayanan Yohanes, dia bilang saya buka kasut kaki jadi budaknya Tuhan pun gak layak. Tapi di masa terendahnya Yohanes, ketika dia meragukan Yesus, di masa terendahnya, Yesus bilang, kamu tahu siapa Yohanes? Dia lebih daripada seorang nabi. Nabi itu di perjanjian lama selalu katanya adalah the servant of God. Servant of the Most High. Artinya waktu di masa tingginya Yohanes gak merasa dia layak. Tapi di masa rendahnya Yesus malah bilang, hey, you are my servant. You are even more than a servant. More than prophet, saudara. Yesus malah speak well about John, saudara. Lalu Yohanes tadi berkata, di masa tingginya sampai orang-orang tanya, apakah kamu Musa? Apakah kamu Elia? Ada pertanyaan seperti itu kan. Jikalau kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang. Next, tadi saudara waktu di masa tingginya Yohanes, waktu semua orang mengikuti dia, mereka bertanya kepadanya, siapakah engkau? Elia kah? Dia menjawab, bukan. Tapi di masa rendahnya Yesus menjawab dan berkata kepada orang-orang, bahwa jikalau engkau mau menerimanya, ia adalah Elia yang akan datang.
Saudara, in his worst moment, bahkan Yesus malah bilang bahwa he was the Elijah to come. Yang Yohanes gak bisa terima di masa tingginya. Tinggi pelayanannya. Yesus katakan bahkan di his darkest hour. His qualification. He was the Elijah to come. And that is how kind your father is. Dia gak memikirkan yang buruk tentang saudara. I want to talk to you especially ministers. Yang mungkin sedang lari dari Tuhan. Mungkin sedang doubting God. Mungkin sedang meragukan kebaikannya. Engkau menantikan banyak hal yang belum terjadi. I want to tell you saudara. Bahwa Tuhan tetap memandang engkau. An amazing child. A beloved child. Amazing servant. Called, anointed, committed saudara. Dia enggak serta-merta berkata, you are not a committed person. Seperti most of us, world might judge you so, saudara, honestly. Tapi for us, you have to know bahwa untuk Jesus, that is not how Jesus think of you. Oh, Yesus merasa bahwa you are still an amazing person. Karena apa? Karena dia mengerti what you are going through. Seringkali kita menghakimi orang karena kita memakai kacamata yang kita gak mengerti keadaan dia. Is it bad to doubt Jesus? Yes. Of course. It is not a good thing gitu saudara. Tapi saudara, even the strongest. Seperti Yohanes Pembaptis. Setelah dia mengalami semua yang dialami. He doubted Jesus. So let us give one another a break saudara. I have our ministers here that tell us bahwa dia ke gereja online beberapa minggu sekali. Amen. Saya cambuk dia. I want to tell you bahwa is it good not coming to church? Of course it's not. Of course it's not that we say to John the Baptist keep doubting. Enggak, it's not like that. Tapi what Jesus want to say is that don't judge them too fast. It's just that you never, kita gak pernah berdiri di kakinya, di sepatunya John the Baptist. Karena kalau kita berdiri di sepatunya John the Baptist, I'm telling you, none of us would survive. Maybe we shouldn't judge people so harsh. Even your leaders. Yesus berkata, mari Yesus help him dari keraguannya. Nah, Yesus berkata hal-hal yang baik mengenai dia. I want to ask you, are you a good witness of your friends? Of your leaders? Even when they fail atau when they fall. Are you speaking good things about them? Or are you cursing them? Doubting them? That is not Jesus. That is not how Jesus thinks. Jadi hari ini I want to speak to you. Somebody worship team maju ke depan. Haleluya. Silakan maju ke depan. Ragu-ragu saya cambuk kamu. Haleluya. Bahwa God, in all the problems that you are facing, I do not know what, but God still think that you are His beloved, you are His loved, you are His son. Walaupun kita kadang gak merasa that we are worthy to serve God. Pada saat itu dia bilang sama Yohanes, he's more than a prophet. Bahwa he still think that you are, dia melayakkanmu. Haleluya. Haleluya. God bless you too, Adrian. He loves you so much. That he understand you and your family. He understand your season. And he speak well of you. He thinks highly of you in Christ Jesus. And that is never taken away. Hallelujah. And to then the blessing of God and the love of Jesus. Always, saudara. Hallelujah. Our situation is up and down. His love for us, constant. Amen. How He thinks of us, constant. Because it is the blood of Jesus that washes us all. And He loves you so much. He loves us so much. Hallelujah.